Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Yuniarti, salah satu mahasiswi Prodi Akuntansi di Universitas Teknologi Digital. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba membahas mengenai Al-Islam wa Sunnatullah atau Islam dan Ketentuan Allah. Tugas video pembelajaran ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi akhir semester pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh dosen pengampu Bapak Dodi Setiabudi, SPDI, MPD. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat Al-Khaliq, yang berarti Maha Pencipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan apa yang Dia kehendaki dan dengan cara yang sempurna. Dia adalah satu-satunya yang menentukan kapan, bagaimana, dan apa yang harus diperbuat. Alam semesta ini diciptakan oleh Allah beserta isinya hidup dalam keteraturan, keharmonisan, dan keserasian. Dapat dilihat di sekeliling kita, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah berupa langit dan bumi, terdapatnya siang dan malam, yang merupakan sebuah ketetapan atau sering disebut dengan sunatullah. Nah, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan sunatullah ini? Sunatullah merupakan hukum-hukum Allah atau disebut juga dengan hukum alam, yaitu hukum yang ditetapkan Allah guna mengatur penciptaan dan mekanisme alam semesta yang bersifat fitrah, yaitu tetap dan otomatis. Hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disampaikan kepada umat manusia melalui perantara para rasul, juga undang-undang keagamaan yang ditetapkan oleh Allah yang termaktub di dalam Al-Quran, dan juga hukum alam yang berjalan tetap dan otomatis. Sunatullah ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu sunatullah qauliyah dan sunatullah kauniyah. Sunatullah qauliyah adalah sunatullah berupa wahyu yang tertulis dalam bentuk lembaran atau dibukukan, yaitu Al-Quran. Yang kedua yaitu sunatullah kauniyah, yaitu sunatullah yang tidak tertulis, berupa fenomena dan kejadian alam. Contohnya, matahari terbit di ufuk timur dan matahari tenggelam di ufuk barat. Takdir atau ketentuan yang telah Allah tetapkan terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada takdir kauni, yaitu ketetapan Allah terhadap segala hal yang terjadi di alam. Sikap alam semesta terhadap segala ketentuan Allah tersebut diantaranya al-khudu, sujudun, tasbihun, dan tahmidun. Ketundukan alam yang pertama ada sujud, yaitu tunduk, sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 15 yang artinya, hanya kepada Allah lah siapa saja yang ada di langit dan di bumi bersujud, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Bersujud pula kepadanya bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang. Ketundukan alam yang kedua yaitu bertasbih atau mensucikan Allah. Sesuai dengan Quran Surat As-Saff ayat 1 yang artinya, apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi bertasbih kepada Allah. Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ketundukan alam nomor 3 yaitu bertahmid atau memuji Allah. Sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Isra ayat 44 yang artinya, langit yang 7, bumi, dan semua yang ada di dalamnya senantiasa bertasbih kepada Allah. Tidak ada sesuatu pun kecuali senantiasa bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Takdir yang kedua yaitu takdir syar'i, yaitu ketetapan hukum Allah yang berupa syariat yang dibawa oleh Nabi dan Rasul-Nya yang wajib diamalkan oleh manusia. Rasul merupakan manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diangkat sebagai utusan untuk menyampaikan firman-firman-Nya kepada umat manusia agar dijadikan pedoman hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat At-Taubah
ayat 33, yang artinya, Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar Dia mengunggulkannya atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Islam atau kepasrahan, ketundukan secara total kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Quran Surat Al-Imran ayat 85 yang artinya, Siapa yang mencari agama selain Islam, sekali-kali agamanya tidak akan diterima darinya, dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi. Sikap manusia pada ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama ada seseorang yang berserah diri, seseorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau disebut dengan seorang muslim. Dan golongan yang kedua yaitu seseorang yang ingkar, yang berseberangan dan melawan hukum Allah yang disebut dengan seorang kafir.